Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Kebetulan ada pertanyaan saudara kita ini. Saya janji tanggal 24 bulan 4 2024 videonya tayang itu jam 7.30 bagian Sulawesi Selatan. Jadi ini ada pertanyaan lagi saya mau angkat saudaraku ya. Ada dua pertanyaan ini, karena ini garis satu, ini yang di bawah, yang di atas satu, berarti satu, dua ya. Ada dua pertanyaan saudaraku saya angkat ini, karena memang saya janji saudaraku, mudah-mudahan saudara kita ini ada bisa dia petik di dalam dan bisa ada pembelajaran. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita itu mau kompak ya. Bahasa kompak itu gimana caranya supaya saudara-saudara kita itu bisa ada kemajuan di dalam ruangan RBO saudara masing-masing. Karena memang yang kita butuhkan saudaraku itu gimana caranya supaya wallet itu bisa berkeloni di dalam. Dan yang paling sulit dihadapi saudaraku itu faktor kesabaran dan faktor menunggu. Yang mana yang saya katakan bahasa kesabaran dan bahasa menunggu yaitu adalah wallet. Kalau dia tidak mau beradaptasi di dalam, tidak mau tinggal betah, itu paling sulit dihadapi. Jadi cara membetahkan burung, cara supaya burung itu bisa tinggal ya, bisa berkeloni, saudara ikuti apa yang saya katakan. Dan apabila saudara itu ada bahasa kegalauan, diusahakan saudara supaya kita adakan bersabar, bahasa sabar ya. Tetapi bukan bahasa sabar itu bersabar terus ya, karena kalau kesabaran juga itu terus bersabar terus nggak ada ujung ya, pasti jenuh juga ujung-ujungnya saudaraku ya. Jadi saya gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Makanya dari itu saudaraku, penjelajah 75 itu rahasia mengenai sukses adanya seorang wali di dalam ruangan RBW saudara masing-masing. Insya Allah saya akan tuntun saudara semampu saya. Ilmu yang saya resapi dari RBW saya, begitupun ilmu yang saya resapi di teman-teman yang sudah berpuluh-puluh tahun itu di dunia wallet. Jadi di dalam dunia grup saudara-saudaraku, kalau saya ngumpul sama teman-teman itu semua akan saya padukan ilmu itu, akan saya salurkan ke konten tutorial saya ya. Jadi mudah-mudahan saudaraku ya, apa yang saya katakan nanti ini saudara itu bisa mencerna, bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW, baik yang berhasil, pemain yang standar, pemain yang berhasil, dan pemain yang baru pemula. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan jadi pahala sadaqatul jariyah di sisinya. Jadi kalau saudaraku, ini ada dua nama channel saya mau angkat ya, tolong diperhatikan karena memang saya janji tanggal 24 ya, tayang ini hari tanggal 24. Jadi ini nama channel yang pertama saya mau angkat saudaraku, ini Abdullah, Abdullah ya. Ini yang saya mau angkat. Ini dari Aceh. Wah, saudara kita ini dari Aceh saudara ya, dari Namru Aceh, jauh. Ya, sedangkan ini Sulawesi saudara ya. Yang kedua, nama channel yang saya mau angkat itu saudara kita itu Maju Terus Tak Pantang Mundur. Nama channel sebenarnya, nama channel Maju Terus Pantang Mundur. Itu. Ini saudara kita dari Kalbar, Kalimantan Barat. Jadi satu saya mau angkat dari Aceh, satu dari Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu yang apa yang saya tuangkan ke saudara-saudara kita. Istilahnya maksud saya, bahasa saya paparkan di konten. Jadi oke lah, saya akan bacakan dulu, saya angkat ini yang pertama. Nama channel Abdullah. Assalamualaikum guru, saya dari Aceh. Ukuran RBW saya 4x30, wahai luar biasa. Panjang ini 30 panjangnya ya. Lebarnya ini hanya 4 meter. Berarti dia modelnya saudara kita ini, dia punya bangunan. Ini model goa, memanjang. Sikat cuman di pintu masuk, tolong solusinya. Maksudnya ini tolong solusinya guru. Coba. Jadi begini saudara-saudaraku, ini bahasa sikat ini saya tidak mengerti ya, bahasa Aceh sikat. Mungkin ini bahasa ini kan dia bilang sikat
ukuran bangunan 4 kali 30, sikat cuman di pintu masuk. Berarti bahasa sikap itu di Aceh, kalau tidak salah paham, kalau saya baca ini saudaraku, sikat ini bahasanya berarti melengket di pintunya. Sikat, ya sikat cuman di pintu masuk. Nah, itu pintu LMB, lubang masuknya burung walet. Ada dua, apakah dia menggunakan puit atau tidak menggunakan puit, ya. Jadi begini saudaraku. Ini saudara kita, dari Aceh ya, Abdullah, tolong ya Abdullah. Saudara itu karena ukurannya di ukuran bangunan saudara kita ini 4 kali 30. Panjang saudara. Wah, panjang ini. Tetapi di sini tidak ada bahasa lantai. Berapa lantai saudara? Dia punya bangunan ini. Apakah 2 lantai atau 3 lantai, dan seterusnya, walau alam. Yang jelasnya 4 kali 30, bukan main itu 30 panjangnya saudaraku. Berarti saudara ini punya bangunan model gua masuk di dalam. Saudara ini harus betul-betul perlu mensiasati burung. Karena 30 ya. 30 usahakan di dalam ruangan RBW-nya saudara itu penuhi keinginannya walet. Walet cepat itu huni ruangan yang model goa. Yang penting saudara tahu itu apa yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW. Apa kira-kira yang diinginkan saudaraku? Ya, saya mau tanya dulu. Apa yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW sampai walet itu bisa berkeloni di dalam? Apa yang diincar di dalam bangunan itu? Apa yang diincar saudaraku? Kalau mengenai ada suara, kan ada suara di luar. Berarti saudara walet sudah memanggil. Sudah ada suara di luar dan ada suara tarik yang bisa mengumpang masuk. Dan begitu pun juga adanya suara huni. Bahasa suara huni, suara inap yang beraktivitas di dalam ruangan RBW 24 jam. 24 jam. Apa yang diinginkan walet? Ya, yang diinginkan walet saudaraku yaitu adalah tempatnya lembab, tempatnya sejuk, tempatnya dingin, tempatnya gelap, tempatnya aman, dan begitu pun juga walet itu bendung kalau ada cahaya. Bahasa cahaya itu berarti kita mau menggelapkan ruangan. Namun ada cahaya masuk, hanya cahaya reman. Ya, walet itu dia itu sama sekali dia tidak mau kalau diganggu terus, dan dia adanya walet cepat berkeloni tempat yang lembab. Bahasa lembab itu berarti adanya media air. Jadi saudara itu atur adanya media air. Ya, ini di Aceh saudara kita ya. Jadi tolong saudara kita Abdullah. Bagus namanya ini Abdullah ya. Jadi begini saudaraku yang Abdullah ya. Tolong disimak videonya saudaraku. Apa yang saya utarakan, coba ikuti video saya, karena banyak sekali petunjuk yang saya sudah utarakan mengenai adanya dunia perwaletan. Gimana cara supaya bisa kita merubah bagian di dalamnya itu sampai walet itu bisa beradaptasi. Tadinya itu walet itu susah tinggal, susah beradaptasi, susah mengenal lingkungannya bagian dalam ruangan RBW saudara. Jadi saudara itu harus merubah posisi di dalam. Bahasa merubah posisi saudaraku, saudara harus tahu itu cara men-setting bagian di dalam. Yang mana yang saya maksud settingan, terutama itu bagian-bagian media. Apa yang saya maksud media? Media baskom, media kolam. Apa saudara menggunakan media mesin kabut? Ya, semua itu saudaraku ya. Jadi saudara itu setting semua, atur semua bagian di dalam supaya walet itu dia bisa beradaptasi nyaman, tenang, dan aman. Kalau saudara itu mau cepat berkeloni waletnya, selalu saya katakan ya, itu bagian di dalam saudaraku. Kalau saudara menggunakan media kolam, usahakan saudara itu gunakan itu tanah liat. Selalu saya katakan tanah liat, apalagi ukuran bangunan saudara ini luar biasa panjangnya 30 meter. 30 meter panjang, itu 30 meter saudaraku, panjang. Hanya di sini lebarnya ya 4 meter. Luar biasa ya panjangnya ya 30 meter. Luar biasa ini kalau mau sukses ini. Capek saudara panen. Jadi saudara itu harus butuh namanya kesabaran ya.
butuh namanya kesabaran, doa, usaha, dan saudara itu betul-betul itu konsisten di dalam ruangan RBW. Ya, selalu saya katakan, selalu saya berulang-ulang. Ya, trihnya itu wallet di dalam ruangan RBW itu, di situ hatinya, di situ kuncinya di dalam. Kalau saudara ingin mencapai apa yang saudara inginkan selama saudara mendirikan gedung rumahan wallet, yaitu adalah sarang. Sedangkan sarang, kita mau dapat sarang, paling banyak sarang, adanya itu populasi, bahasanya koloni. Wallet suka berkoloni, populasinya banyak, perkembangbiaknya banyak, habitatnya wallet adalah lembab, gelap, aman, suhunya bagus, sejuk. Selama 24 jam yang berlaku, siang malam. Dan itu bahasa siang malam bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, dan bukan 1 tahun. Diusahakan supaya walletnya bisa berkoloni. Coba saudara-saudara, itu yang kita inginkan saudara yang di Aceh ini. Nah, jadi mengenai adanya ini, sekat cuman di pintu masuk, tolong solusinya. Kalau saudara itu menggunakan mengenai adanya, saudara ya, burungnya itu hanya di pintu masuk melengket ya, di situ aja melengket di suara panggil. Sabar saja saudaraku ya, pelajari, usahakan gimana caranya supaya wallet itu bisa dia tertarik masuk di dalam ruangan RBW. Karena memang kalau burung baru itu saudaraku, burung liar yang baru belajar beradaptasi di bangunan itu, posisinya dulu di poit. Poit itu di LMB-nya, lengket, tidak langsung masuk. Ya memang kalau banyak burung itu ya keluar masuk, tetapi tidak langsung tinggal itu, bertahap. Ya ujung-ujungnya nanti akan dia masuk. Apabila dia masuk tetapi di dalam dia terdeteksi bagi diri wallet, kalau dia tidak cocok dia akan pergi, dia tidak tinggal. Kebalikannya, apabila wallet ini yang tadinya melengket di pintu ya, bertengker di pintunya itu di pintu LMB, lubang masuknya burung wallet, maksud saya, kalau ideal semua di dalam itu, insya Allah dia akan betah di dalam, dan lama kelemahan itu pasti banyak temannya yang masuk, dan sampai dia berkoloni bikin sarang. Itu yang kita inginkan, itu yang kita mau saudaraku ya. Nah intinya itu tadi, usahakan remankan di dalam ruangan, dan jangan selalu dimasuki saudaraku ya. Amankan itu, jangan selalu, karena yang paling banyak itu yang saudara-saudara kita yang baik konsultan yang perancang di luar-luar sana itu, pasti bahasanya jangan selalu diganggu walletnya kalau baru aktif. Ya saya ulangi ya, kalau baru pemula, baru aktif, dia punya bangunan, saudara punya bangunan, jangan selalu saudara ganggu di walletnya di dalam ruangan RBW. Jangan selalu keluar masuk, bukan saudara keluar masuk kalau baru pemula. Wallet yang keluar masuk, gimana caranya wallet itu keluar masuk? Karena ada yang diincar di dalam, ada yang diincar. Kalau wallet itu dia suka itu tempat, biar kita larang masuk akan dia tinggal. Karena ada yang disukai di dalam, ada yang diinginkan. Nah itu yang dicari wallet. Nah kebalikannya tadi itu, apabila wallet sudah masuk di dalam, tetapi di dalam itu tidak ada yang dia dapat keinginannya, hanya suara inap, suara huni, tetapi itu yang kelembaban suhunya itu tidak terpenuhi. Bahasanya suhu itu panas, angin kurang masuk, udara. Begitupun juga medianya air. Adanya media air, apakah baskom, mesin kabut atau kolam, tidak terpenuhi. Namun saudara menggunakan mesin kabut, tetapi tidak terpenuhi itu, tidak menjangkau itu kedinginannya di dalam, wallet tidak akan tinggal. Pasti wallet di situ memang main di area situ mesin kabut. Kalau mesin kabut itu mulai aktif, tetapi kalau sudah non aktif itu mesin kabut, walletnya keluar karena tidak terpenuhi di dalam ruangan RBW itu. Panjangnya ukuran itu 30. Jadi saudara bisa mengatur di dalam berapa kolam yang saudara gunakan. Nah, jadi saudara itu kalau ada yang mau ditanyakan mengenai adanya media kolam, berapa kolam, karena di sini ada pertanyaannya, saya belum angkat saudara-saudaraku ya, karena masih banyak pertanyaan. Yang jelasnya saudara itu optimalkan semua, idealkan semua di dalam bagian kolam. Kalau kolam media baskom, isi tanah liat saudaraku ya, 3 sampai 5 cm, apa 3 cm, 4 cm, 5 cm semua bisa. Baru saudara isi air. Ya, sudah paham saudaraku ya, ini Abdullah. Terima kasih banyak Abdullah dari Aceh. Ya sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Ya, mudah-mudahan perkembangan RBW ke depannya akan ada perubahan dan kelihatan. Apabila masih ada yang mengganjal, tolong saudaraku tulis di bawah kolom komentar di Penjelajah 75.
nanti saya akan tambahkan masukan ilmu, insya Allah ya. Terima kasih banyak saudaraku, lakukan semua itu tadi ya. Terutama nomor satu itu sabar. Insya Allah nanti kalau sudah padat waletnya menjadi masalah keluar masuk. Ada saatnya nanti saudara itu capek panen. Bahasanya panen itu berarti buka sarang walet. Sudah panen itu berarti sudah berhasil. Itu yang ditunggu saudara. Oke, terima kasih banyak. Ini dari Aceh ya. Itulah solusinya saudaraku. Solusi kalau saudara mau ingin sukses itu tadi semua saya katakan. Ya, kalau memang saudara ini kan yang belum ada di sini berapa lama, tolong kalau memang sudah agak lama bangunan saudara, ya, tolong diperhatikan bagian hama. Bahasa hama itu bahasa canggihnya predator. Diadakan penyemprotan bagian bawah di lantai, karena itu semua menghambat kalau ada sarang dimakan, dikikis. Ya, banyak predator itu saudaraku. Jadi adakan penyemprotan di dalam. Ya, paham saudaraku. Terima kasih banyak. Mudahan sukses terus. Dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah mawaddah dan warahmah. Ya, doa selalu bersama saudara. Jadi okelah, saya pindah ke pertanyaan yang kedua. Karena memang saya janji ini ada dua pertanyaan, ada dua pertanyaan saya angkat tanggal 24 ini ya, bulan 4 2024. Sekarang saya angkat nama channel saudara kita ini @maju terus pantang mundur. Ini sudah sering kali masuk sharing mengenai adanya ruangan RBW-nya. Bagus saudara. Ya, bagus. Karena kenapa saya katakan bagus? Selalu ada solusi. Mungkin ada sedikit lagi kebingungan saudara. Kan memang itu di dalam ruangan RBW itu selalu adanya penasaran itu. Apanya lagi ini? Kenapa begini? Kenapa wanita tidak mau beradaptasi padahal sudah kita lakukan ini. Memang walet memang gitu, tetapi jangan bosan saudaraku ya, jangan bosan, karena walet itu suka menguji manusia. Kadang-kalanya kita mengatakan sudah banyak di dalam keluar masuk padahal di dalam itu tidak ada. Kadang-kalanya kita mengatakan tidak ada di dalam padahal ada di dalam. Karena memang sulit, tergantung dari cara masing-masing saudara kita di lapangan menghadapi di dunia perwaletan. Untuk membetahkan burung, gimana caranya supaya burung itu bisa beradaptasi nyaman ya, sampai dia bikin sarang. Kalau dia aman, insya Allah saudara akan melihat hasilnya yang diinginkan. Jadi oke saudaraku, nama channel @maju terus pantang mundur. Kalbar hadir guru. Kalbar itu berarti Kalimantan Barat. Menyeberang lautan lagi saudaraku ya. Untuk pemakaian mesin kabut, bisa mesin kabut digunakan untuk 3 lantai guru atau 1 lantai 1 mesin kabut. Mohon pencerahannya guru. Coba mengenai adanya mesin kabut saudaraku, karena saudara kita ini sudah sering konsultasi mengenai adanya bangunan RBW-nya. Terima kasih karena saudara sudah mempercayai penjelajah 75, insya Allah ya. Saya akan tuntun saudaraku. Kentara saudara-saudara itu yang selalu masuk, ketahuan itu yang sering masuk pertanyaan-pertanyaan, oh ini antraksi, ini selalu bertanya, ini yang mau berhasil ya. Bukan sekedar bertanya dan bukan sekedar hanya lewat. Insya Allah saya akan tuntun saudaraku ya. Dan jangan hanya pertanyaannya saudara itu nanti kita ikutikan setiap saya ngontes saudaraku, semua adalah isi di situ di dalam ruangan RBW saudara, supaya gimana caranya supaya saudara itu bisa juga panen seperti teman-teman kita yang sudah merasakan itu ya. Itu saudara kalau sudah panen per kilo-kilo. Jadi itulah saudaraku ya. Ini saudara kita bangunannya ini pantang mundur ya, maju terus pantang mundur 3 lantai. Luar biasa saudaraku ya. Ini 3 lantai atau 1 lantai mesin kabut bisa digunakan. Apakah menggunakan mesin kabut per lantainya ya? Ini tanda tanya. Bisa mesin kabut digunakan untuk 3 lantai kah guru? Atau 1 lantai 1 mesin kabut? Ketergantungan dari ukuran saudara. Kalau ukurannya yang seperti saya bahas tadi ini 30 x 30 tidak cukup kalau 1 mesin kabut satu lantai, karena panjang 30 itu ya tidak bisa memenuhi. Kalau 30 panjangnya saudara itu saudara harus menggunakan mesin pengabut kurang lebih 3 per lantainya. Kalau 30 seperti tadi dari Nanggung Aceh itu 3 mesin kabut per lantainya. Kalau 30 panjangnya
Nah, terkecuali hanya 15 ya. Nah, itu bisa menggunakan mesin kabut per lantai 2 mesin kabut, mas, bahasanya 2 biji, 2 buah kali 3 lantai berarti 6 mesin kabut. 2 kali 3 6, 2 di lantai pertama, 2 di lantai kedua, dan 2 di lantai ketiga. Saudara gunakan mesin kabut kalau saudara waletnya bisa dia rasakan itu bahasa kelembaban. Itu saudaraku ya. Nah, jadi saudara ini pantang mundur ya, maju terus pantang mundur. Gunakan itu ukuran saudaraku, karena kalau di atas dari 15 ke atas gunakan 2 mesin kabut per lantai. Tetapi kalau 15 ke bawah tidak apa-apa, 1 mesin kabut per lantainya tidak jadi masalah. Berarti kalau di bawah dari 15 ukuran apakah 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6 ke bawah, biar 1 pasang di tengah. Diusahakan dirancang itu bagian yang naik. Kalau mesin kabut kan banyak media mesin kabut saudaraku, banyak merek, banyak model. Ya selalu saya katakan ada bahasa mismaker, humidifier, F600 ya, tergantung dari saudara gimana caranya supaya itu mesin kabut tidak dapat dia kena itu hawanya itu di papan sirip. Kalau saudara menggunakan papan sirip, biar saudara menggunakan sirip cor, karena itu berjamur kalau ada saraf kena itu. Usahakan itu hawanya mesin kabut semprotan naik itu gimana caranya supaya tidak sampai di sirip. Karena adanya itu nanti kelamaan akan berjamur. Apalagi kalau papang. Nah, terutama itu papang yang tidak berkualitas itu akan rembut ujung-ujungnya. Ya, hancur. Karena ini hari-hari mesin kabut jalan saudaraku ya. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Nah, jadi saudara itu istilahnya pintar mengakali itu di dalam gimana caranya supaya itu hawanya mesin kabut dia tidak kena sirip papan. Nah, itu kendalanya itu yang dihindari gimana caranya supaya saudara bisa mengakali. Saya sudah katakan itu ambil ember itu yang ember digunakan kalau umpamanya cor. Biasa tuh kan biasa mengecor plak ya, itu ambil itu balik itu ember. Nah, kita iris pinggirannya itu berarti itu asapnya itu kalau mismaker lari humidifier lari ke samping, bukan lari naik. Nah, itu kalau lari ke samping ya, tetapi sampingnya itu agak kanan sedikit, bukan lari ke samping ke bawah. Enggak. Kita arahkan itu, kita rancang itu. Gimana saudara? Banyak cara merancang supaya itu hawa mesin kabut itu airnya tidak sampai kena sirip. Berarti sirip itu ya aman-aman saja kalau tidak kena air ya saudaraku ya. Nah, itu yang kita hindari ya, supaya itu sirip aman. Begitupun juga itu sarang walet, kalau selalu kena mesin kabut ada sarang walet di atas itu tidak bisa bertahan lama saudaraku ya, cepat kalah, cepat rapuh itu papan, apalagi kalau papan-papan yang tidak berkualitas. Nah, itu saudaraku ya, terkecuali saudara menggunakan kayu-kayu yang berkualitas tidak jadi masalah. Tetapi itu karena itu kalau ada sarang lembe itu sarang di situ, kalau selalu kena itu mesin kabut. Nah, itu saudaraku ya. Nah, itu jadi sisa saudara menggunakan yang bagaimana. Kalau umpamanya mismaker, nah itu mismaker itu kan itu kayak asap keluar, itu yang halus itu. Nah, itu kayak asap itu, kalau yang jelasnya itu bisa diarahkan. Kalau itu hanya yang humidifier itu pasti larinya ke atas. Tapi kan itu yang model di belakang saudaraku itu dia lari ke samping. Hanya humidifier yang model dulu itu lari naik. Nah, sekarang kan ada model itu, ada model yang memang itu sekarang modelnya sekarang itu ya lari samping. Nah, biar saudara tidak rancangkan itu, karena hawanya mesin kabut itu dia pakai dia menggunakan kayak topi. Nah, itu satu yang kayak rang digantikan itu kayak topi, dia lari samping. Nah, itu bagus. Tidak sampai dikena sirip itu. Ada merek Cina, ada merek Taiwan, ada merek, yang jelas terserah dari saudara mau menggunakan yang mana, karena banyak merek itu yang adanya mesin kabut, begitupun juga harganya. Nah, karena walet dia tidak mau tahu itu berapa harganya mesin kabut, merek apa mereknya, dan model apa itu mesin kabut. Saudara walet itu hanya menginginkan itu kelembabannya, hawanya itu di dalam dingin, itu yang dia inginkan walet. Begitupun juga mengenai adanya sejuk. Nah, karena ini mengenai adanya ini hawa mesin kabut ini saudaraku, ukurannya kan sudah paham, sering saya gunakan, sering saya sebut.
terutama ini saudara kita ini maju terus pantang mundur. Hai, betul-betul ini saudara kita ini maju terus pantang mundur bahasanya pantang mundur memang ya. Mudah-mudahan nanti di RBW-nya juga ini maju terus pantang mundur ya saudara-saudara ya, sampai berdiri bangunannya ke depannya itu 2-3. Asal mulanya yang jelasnya saudara itu jangan lepaskan itu kering kolam, kalau kolam atau baskom. Ya, begitupun juga kalau saudara menggunakan mesin kabut. Di sini saudara pertanyaannya mesin kabut. Mesin kabut itu berarti mesin itu pendingin. Jadi usahakan saudara itu bisa kontrol bagian itu penampungnya di atas. Yang sampai kosong itu air di penampung ya, tidak ada air naik di atas. Nah, kan itu penampung itu tempat air untuk mengumpang itu, istilahnya air dari tandon turun ke mesin kabut. Nah, kalau habis itu cepat kali mesin kabutnya itu saudaraku ya, ribut nanti ujung-ujungnya. Tapi santai saudaraku ya, gimana caranya supaya yang jelasnya gimana cara supaya melembabkan itu ruangan. Itu intinya. Begitupun juga itu gelapkan. Ya, kurang lebih dengan pertanyaan saudara-saudara tadi ini dari Aceh, Abdullah. Dengan ini pertanyaan saudara kita ini siapa ya? Maju terus pantang mundur. Kurang lebih pertanyaannya. Nah, itu. Jadi itu yang saudara lakukan itu. Kalau ada sarangnya saudara suka biarkan dulu kalau baru sedikit. Jangan terburu-buru buka, ya. Bahasa penasaran, kapan ini banyak, kapan ini. Sabar saudaraku. Yang penting saudara itu lakukan apa yang saya katakan, insya Allah saudara akan dapat itu. Ya, cepat atau lambat atau cepat insya Allah saudara akan lihat. Karena sudah banyak pertanyaan saudara-saudara kita itu terbukti di lapangan, sudah banyak pertanyaannya masuk. Tambahan sarangnya sudah lumayan, begitupun juga tambahan burung yang masuk. Dan ini saudara kita ini tukang perahu kayu sudah ada komentar masuk di dalam. Alhamdulillah bang, semenjak saya gunakan mesin kabut, media mesin kabut, sudah banyak burung di situ. Sudah banyak burung itu di dalam itu, sudah kelilingi terus di situ bermenumpuk di dalam ruangan RBW-nya. Berarti itu sudah ada bahasa menunjang itu hawa kelembaban. Karena walet begitu. Ya, walet begitu. Nah, itu saudaraku ya. Dan ada pertanyaan saya mau ikutkan ini sedikit saudaraku ya. Termasuk bagus juga masukan ya. Saudara ini mengatakan itu cara membetakan burung cepat itu diusahakan itu gimana caranya supaya ada air di situ di LMB-nya, di poitnya. Kayak menggunakan di situ air semburang di situ. Kayak kincir di situ, air di situ. Nah, saudara sebenarnya di situ saudaraku ya. Kalau saya tidak usah gunakan gitu saudara. Enggak usah. Karena banyak teman-teman itu menggunakan begitu semua dimatikan. Ada juga kendalanya. Nah, sebenarnya itu walet itu sebenarnya bagian di luar itu walet itu suka air, tapi memang dia suka adalah air hujan. Beda hawanya air yang dari sungai dengan air hujan. Kalau walet beda kalau bagian di dalam. Ya, tidak usah nanti ujung-ujungnya nanti itu bangunannya nanti itu saudara kalau selalu basah di luar itu Nah, santai aja. Yang penting bagian di dalamnya, di situ itu walet. Nah, coba kalau suaranya di luar itu sudah merespon, wah luar biasa saudaraku. Begitupun juga saudara menggunakan suara tarik merespon juga, bagus juga. Oh, lebih-lebih kalau suara di dalamnya merespon, apalagi ke bagian hatinya itu yang dicari walet itu, terpenuhi saudaraku, yakin aja. Nah, apalagi saudara itu bersabar, tidak selalu dimasuki ruangannya. Terkecuali ada di dalam itu ada yang mengganjal semacam kayak apakah semacam Twitternya mati atau putus kabelnya. Nah, jadi misalnya saudara masuk, tetapi dia waktunya masuk saudaraku ya, jangan masuk terlalu pagi sekali. Usahakan jam 8 atau lewat sedikit jam 8 jangan salah. Nah, jangan masuk sore ya kalau mau petang. Istilahnya kalau mau malam itu biasa burung biasa itu ada rasa-rasa trauma kalau kita masuk sore, kalau mau malam. Apalagi biasa itu ada burung liar itu masuk di dalam. Kalau sore-sore saudaraku kita tidak tahu. Karena burung liar itu mencari tempat yang bisa dia huni. Ya, itu. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dunia perwaletan. Itu cara kita kalau saudara mau berhasil, itulah ikuti tadi langkah-langkah yang saya katakan. Semua tadi itu yang dihadapi di dunia perwaletan saudara kita yang bagi pemula dan begitupun juga yang sudah berhasil. Semua sudah melewati itu saudara, apa yang saya katakan tadi.
Tidak ada itu langsung orang membangun, saudara-saudara kita membangun langsung banyak buruhnya, tidak ada itu. Tidak ada. Mesti bertahap. Karena walet, saya sudah katakan, walet itu ya tidak sama dengan madu. Madu itu sekaligus dia datang, berkerumuk itu. Bahasanya satu kompi, satu platon, satu regu. Kalau madu, coba itu 5.000 itu kalau bersarang di pohon. Hai, langsung di situ ribuan, puluhan ribu itu madu. Beda kalau walet, beda. Nah itu, jadi kuat itu pendiriannya walet. Kalau dia suka tempat di situ, sampai punah di situ dia tidak mau tinggalkan. Nah walet itu, begitu dia pendiriannya walet, saudaraku. Beda kalau burung-burung lain. Jadi cara membutakan burung itu justru saya katakan bahasa judul selalu di situ, triknya membutakan walet adalah lembab. Selalu saya katakan selalu padukan goa. Nah, selalu saya katakan coba lihat goa. Goa itu tidak ada di situ alami dia di goa, tetapi luar biasa di sana itu lembabnya itu walet suka. Banyak goa saudaraku, tapi tidak selamanya dihuni walet. Jadi di situ kita belajar kenapa walet dia tidak menghuni itu goa yang panas hawanya. Siapa burung mana yang mau masuk di situ panas hawanya? Dia tidak bisa bertahan. Beda kalau ruangannya lembab, wah itu yang dicari walet. Begitu juga dengan ruangannya RBW saudara. Bisa saya katakan itulah yang kita ikuti, gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi. Apa yang diinginkan di dalam ruangan RBW itu adalah mencari tempat yang nyaman, dingin, sejuk, dan aman. Itu yang dicari walet. Kalau saudara mau berhasil, ya. Nah itu semacam kayak ada bahasa pantulan cahaya. Usahakan adakan sekat saudaraku ya. Sekat itu bendung itu cahaya yang masuk. Ya itu. Jangan terlalu banyak kamar ya. Jangan terlalu banyak kamar-kamar di dalam. Jangan terlalu disiksa burung di dalam. Kalau banyak kamar itu saudaraku itu, kalau sudah pada burungnya itu banyak itu baku bentur-bentur itu burung dalam, baku nabrak sampai jatuh ke bawah itu stres. Santai aja saudaraku. Biar plong itu. Nah, banyak bangunan itu plong itu luar biasa padat itu waletnya. Tidak ada di kamar, namun ada biasa kamar hanya satu. Ya, ketergantungan dari situ, itu di bagian di dalamnya itu, di situ intinya saudaraku. Nah, terutama itu nomor satu itu jangan selalu keluar masuk. Amankan dulu burungnya. Selalu saya katakan ada saatnya saudara itu capek sendiri. Yang penting saudara itu betul-betul itu perhatikan di dalam ruangan RBW. Ya. Jangan lembab itu hanya 1 bulan berlaku lembab, begitu pun juga itu hawanya sejuknya hanya berlaku 1 bulan, kedepannya nanti mana panas, mana anginnya kurang masuk, udaranya karena adanya banyak kendala itu. Mana predatornya itu merajalela di dalam, tidak pernah diadakan penyemprotan. Jadi saudara itu pintar-pintar ya di dalam ruangan RBW. Nah memang itu berarti dihadapi walet saudaraku, karena walet itu gampang-gampang, susah gampang, tergantung cara masing-masing. Nah itu saudaraku, ada penjelajah 75 selalu memandu saudara ya. Silakan konsultasi selalu saudaraku ya. Ya siapa tahu kalau ada saudara itu membingungkan mengenai adanya itu lubang terjun atau bahasa ukuran poin, begitu pun LMB, begitu pun juga adanya ventilasi dan media kolam media baskom maupun penampung air yang lainnya, dan begitu pun juga adanya mesin ya. Itu semua tergantung dari pertanyaan saudara. Apabila saudara bertanya apa yang ditanyakan saudara, soal itu yang akan saya angkat dan saya akan memberikan jawabannya ke saudara. Ya, nah sisa saudara gimana cara mencernanya. Ya, jadi oke saudaraku, terima kasih banyak saya sudah angkat ini, ada 2 pertanyaan saudara kita. Jadi tanggal 25 tolong saudaraku ada lagi saya angkat ini tanggal 25 insyaallah, tayang besok. Tunggu di konten terus saudaraku ya, bersabar. Dan ada tanggal 26 juga bersusu itu. Jadi saya itu ambil jarak karena saudara, mohon maaf saudaraku ya, saudara harus mengerti. Karena tidak mungkin saya mau angkat pertanyaannya saudara terlewati pertanyaan saudara kita yang pertama yang dulunya yang sudah bertanya duluan. Ya, bahasanya kita itu ngerti, bahasa antri. Karena banyak pertanyaan saudara kita itu semua membutuhkan namanya itu mengenai ajaran jawabannya di ruangan RBW-nya. Ya, nah itu pesan saya saudaraku. Jadi terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf ini saya sudah angkat ini pertanyaan dari Aceh, saudara kita Abdullah. Alhamdulillah saya sudah clearkan pertanyaannya, pecahkan pertanyaannya. Begitupun pertanyaan yang kedua ini dari
Kalbar Kalimantan Barat, nama channelnya ini Maju Terus Tanpa Mundur, ya. Maju terus pantang mundur. Terima kasih banyak, saya sudah clear kasih saudaraku ya. Silakan. Tiap bangunan ini, tiap perlantainya lakukan itu, pasang semua mesin kabut. Itu mesin kabut itu cepat dicapai, itu kelembaban wali dan dia suka juga di situ. Tapi kontrol itu ya saudaraku ya. 1 jam menyala, 2 jam mati. Begitu cara pemakaiannya. Nanti jam 10 mulai aktif. 1 jam itu menyala, 1 jam itu on, 2 jam itu off. Kedepannya lagi 1 jam lagi on, 2 jam lagi off, begitu terus sampai jam berapa saudara mau matikan. Karena kalau di rumah itu aktif dalam 1 hari saudaraku itu 5 kali. Kalau memang hawanya agak-agak panas, di daerah situ panas, aktifkan selama 6 kali dalam 1 hari. Berarti 6 jam itu, 1 jam menyala, 2 jam mati. Setelah mati 2 jam menyala lagi 1 jam. Menyala 1 jam, 2 jam mati lagi. Begitu terus saudaraku. Itu cara menggunakan mesin kabut. Itu saudaraku ya, tempatkan semua. Ya, tergantung saudaraku ini gimana caranya supaya saya sudah clearkan tadi. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip karena saya adanya manusia biasa. Apa yang saya salurkan kepada saudara itulah ilmu yang nyata dan itu yang sudah terbukti di lapangan. Baik di RBW saya, begitu pun juga saudara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun itu panen berpuluh-puluh kilo. Itu semua ilmu yang saya lepaskan di konten Twitter saya. Tergantung dari saudara. Kalau memang masih ada mengganjal, silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti kita sharing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang, semoga sukses terus.